Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa syahbihi wa man wala'ah amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa salah satu amanah terbesar yang Allah titipkan di pundak kita, baik sebagai orang tua, pendidik, maupun sebagai anggota masyarakat, adalah mendidik generasi muda. Ini bukan sekadar tugas biasa, melainkan sebuah pertanggungjawaban agung di hadapan Allah kelak. Amanah ini menuntut kesungguhan, keikhlasan, dan yang terpenting, ilmu yang bersumber dari petunjuknya. Pendidikan dalam pandangan Islam bukanlah sekadar transfer pengetahuan atau keterampilan untuk meraih kesuksesan duniawi semata. Jauh lebih dalam dari itu, pendidikan Islam adalah sebuah proses komprehensif yang bertujuan membentuk insan kamil, manusia paripurna. Ia mencakup penanaman pondasi keimanan yang kokoh, pembentukan akhlakul karimah yang luhur, penguasaan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan yang paling utama, pembinaan ketaatan serta ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan ini adalah upaya kita untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga bersih hatinya dan mulia perilakunya. Generasi yang siap menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama mengkaji, menelusuri, dan mendalami bagaimana Islam memberikan panduan yang begitu lengkap dan sempurna dalam mendidik generasi penerus kita. Kita akan bedah satu persatu pilar-pilar utamanya, mulai dari pondasi tauhid hingga pentingnya lingkungan yang syalih. Tujuannya agar kita dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita luruskan niat, dan kita mulai pembahasan kita. Bismillah. Saudara-saudariku, pilar pertama dan yang paling fundamental dalam mendidik generasi kita adalah menanamkan tauhid. Sebelum kita ajarkan mereka matematika, sains, atau bahasa, ajarkan terlebih dahulu siapa Tuhan mereka, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah esensi dari pendidikan, yaitu mengenalkan Sang Pencipta kepada ciptaannya. Lihatlah bagaimana Al-Quran mengabadikan wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya dalam surah Luqman, ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la atusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini adalah kurikulum pertama, pelajaran paling awal yang harus terpatri dalam jiwa seorang anak. Mengenalkan keesaan Allah dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kesyirikan adalah prioritas utama. Maka, tugas kita sebagai orang tua adalah menjadikan nama Allah sebagai kalimat yang paling sering didengar oleh anak-anak kita. Kenalkan sifat-sifatnya yang mulia, Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ajak mereka melihat alam semesta sebagai bukti kebesarannya. Nak, lihat matahari itu, siapa yang menciptakannya? Allah. Dengar suara burung itu, siapa yang memberinya kemampuan berkicau? Allah. Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi hafalan di lisan, tetapi meresap ke dalam kalbu, menjadi landasan cara pandang mereka terhadap seluruh kehidupan. Inilah fondasi yang jika kokoh, maka bangunan iman, ilmu, dan akhlak di atasnya pun akan berdiri dengan tegak, dan tidak akan mudah roboh oleh terpaan zaman. Setelah pondasi tauhid tertanam dengan kuat, pilar selanjutnya yang harus kita bangun dengan kokoh adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Iman tanpa akhlak adalah seperti pohon tanpa buah. Ia mungkin tegak berdiri namun tidak memberikan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sebagaimana sabdanya, Innama bu'itstu li utammima makaarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan betapa sentralnya posisi akhlak dalam risalah Islam. Maka, mendidik anak untuk memiliki karakter yang luhur adalah bagian dari meneladani misi kenabian. Ajarkan mereka kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatan. Biasakan mereka untuk amanah, menepati janji dan menjaga titipan. Tanamkan sifat sabar saat menghadapi kesulitan dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Pembentukan akhlak ini tidak cukup hanya dengan nasihat lisan. Ia menuntut keteladanan nyata dari kita sebagai orang tua dan pendidik.
Bagaimana mungkin kita meminta anak untuk jujur jika kita sendiri sering berbohong kepadanya, walau dalam hal kecil? Bagaimana kita mengajarkan kesabaran jika kita mudah marah dan berkeluh kesah di hadapan mereka? Anak adalah peniru ulung. Mereka merekam setiap gerak-gerik, setiap ucapan, dan setiap reaksi kita. Maka, jadilah cerminan dari akhlak mulia yang kita inginkan ada pada diri mereka. Biasakan ucapan-ucapan thayyibah di dalam rumah. Ucapkan terima kasih, minta maaf, dan tolong. Tunjukkan empati dan kepedulian. Inilah madrasah akhlak yang sesungguhnya, yang akan membentuk karakter mereka secara permanen, insya Allah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Pilar ketiga dalam pendidikan generasi muda adalah menanamkan kecintaan dan kesadaran akan kewajiban menuntut ilmu. Perhatikan, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah syalat atau puasa, melainkan perintah iqra. Bacalah. Ini adalah sinyal yang sangat kuat dari Allah bahwa peradaban Islam harus dibangun di atas pondasi ilmu pengetahuan. Rasulullah pun menegaskan dalam haditsnya yang mulia, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kata setiap muslim di sini mencakup laki-laki dan perempuan, anak-anak hingga dewasa, tanpa terkecuali. Kewajiban ini tidak terbatas pada usia sekolah, melainkan berlangsung dari buayan hingga liang lahat. Ilmu yang dimaksud dalam Islam pun sangat luas, tidak tersekat antara ilmu agama dan ilmu dunia. Keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Ilmu agama, seperti ilmu Al-Quran, hadits, fikih, dan akidah, adalah cahaya yang menuntun jalan hidup kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Ia adalah bekal untuk kebahagiaan akhirat. Sementara itu, ilmu dunia, seperti kedokteran, teknik, ekonomi, dan sosial, adalah sarana untuk memakmurkan bumi, menjalankan peran sebagai khalifah, dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Mendidik generasi muda berarti membuka cakrawala mereka seluas-luasnya untuk menguasai kedua jenis ilmu ini, dengan niat yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kemaslahatan bagi sesama. Saudara-saudariku, di manakah pendidikan itu pertama kali dimulai? Bukan di sekolah formal, bukan di lembaga kursus, tetapi di dalam rumah. Keluarga adalah madrasah pertama dan utama bagi seorang anak. Dan guru pertamanya adalah kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat tegas dalam surah At-Tahrim, ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum na'ara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa cara memelihara keluarga dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajarkan mereka adab serta ilmu agama. Ini adalah tanggung jawab langsung yang Allah bebankan kepada kepala keluarga dan setiap orang tua. Maka, menciptakan lingkungan rumah yang islami adalah sebuah keniscayaan. Rumah harus menjadi tempat di mana nama Allah sering disebut, Al-Quran sering dilantunkan, dan syiar-syiar Islam ditegakkan. Orang tua harus menjadi teladan, qudwah hasanah, yang hidup. Anak-anak melihat bagaimana ayahnya bergegas ke masjid saat adzan berkumandang. Mereka melihat bagaimana ibunya menjaga aurat dan lisannya. Mereka merasakan suasana sakinah yang lahir dari zikir dan ibadah. Keteladanan ini jauh lebih efektif daripada 1000 nasihat. Jika kita ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka kita pun harus akrab dengan Al-Quran. Jika kita ingin anak kita rajin syalat, maka kita harus menjadi orang yang paling menjaga syalat. Rumah adalah cermin, dan anak-anak bayangan dari apa yang mereka lihat di dalam cermin itu. Setelah pondasi tauhid, akhlak, dan ilmu ditanamkan, maka pilar berikutnya adalah pembiasaan dalam ibadah. Ibadah adalah wujud nyata dari keimanan dan ketaatan seorang hamba. Pembiasaan ini harus dimulai sejak usia dini, agar ibadah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan panduan spesifik dalam hal syalat. Beliau bersabda, Muru auladakum bisyalati wahum abna'u sabisinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u asiri sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan syalat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, karena meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Ini adalah metode pendidikan yang luar biasa. Dimulai dari perintah dan ajakan di usia 7 tahun, lalu meningkat menjadi penegasan disiplin di usia 10 tahun.
Proses 3 tahun ini adalah masa pembiasaan. Hal yang sama berlaku untuk ibadah lainnya. Ajak mereka berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan sesuai kemampuannya. Biasakan lisan mereka untuk basah dengan zikir dan membaca Al-Quran, walau hanya 1 atau 2 ayat setiap hari. Kenalkan mereka dengan indahnya berbagi melalui sedekah. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dan penuh kasih sayang akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan yang baik akan membentuk karakter seorang hamba yang taat. Jangan menunggu mereka dewasa untuk memulai, karena meluruskan bambu lebih mudah saat ia masih menjadi rebung. Saudara-saudariku, pilar terakhir yang akan kita bahas namun tidak kalah pentingnya adalah peran lingkungan, teman dan guru. Betapapun baiknya pendidikan yang kita berikan di rumah, ia bisa rusak jika anak berada di lingkungan yang buruk. Pepatah Arab mengatakan, "Asy-syahibu sahib," teman itu menarik. Rasulullah pun memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Maka, menjadi tugas kita untuk membantu anak-anak kita memilih lingkungan dan teman-teman yang syalih, yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Lingkungan yang baik akan menguatkan nilai-nilai yang telah kita tanamkan di rumah. Di samping itu, peran seorang guru yang syalih juga amat krusial. Guru bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer adab dan akhlak. Carilah guru yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga lurus akidahnya, baik ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para guru dan pendidik adalah bagian dari ummah yang dimaksud dalam ayat ini. Mereka adalah garda terdepan dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat. Alhamdulillah, demikianlah kita telah mengupas 6 pilar utama dalam mendidik generasi muda menurut panduan Islam. Dari pembahasan ini, menjadi sangat jelas bahwa pendidikan dalam Islam bukanlah sekadar program jangka pendek, melainkan sebuah proses pembentukan yang berkelanjutan, holistik, dan penuh kesungguhan. Ini adalah perjalanan panjang yang bertujuan untuk melahirkan pribadi Muslim sejati. Pribadi yang pondasi imannya kepada Allah begitu kokoh, laksana batu karang, yang ilmunya luas dan bermanfaat laksana samudra, serta akhlaknya indah dan menebar wangi laksana taman bunga. Proses ini menuntut sinergi yang kuat antara peran orang tua di rumah, guru di sekolah, dan kondisi lingkungan di masyarakat. Setiap elemen memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam membentuk karakter generasi penerus kita. Ini adalah sebuah investasi peradaban. Investasi akhirat yang hasilnya tidak hanya kita nikmati di dunia dalam bentuk anak-anak yang syalih dan salihah, tetapi juga akan terus mengalirkan pahala, bahkan setelah kita tiada, sebagai amal jariah yang tak terputus. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan taufik untuk dapat menjalankan amanah besar ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami generasi yang beriman dan bertakwa, generasi yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu, generasi yang gemar membaca Al-Quran, berilmu dan berakhlak mulia. Jadikanlah mereka penyejuk mata dan hati kami, serta pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.